Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Haji. Pak Hasan adalah bapak guru yang mengajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, gitu. Iya, betul. Pak Hasan, untuk pagi hari ini dalam kondisi yang Alhamdulillah sehat walafiat. sehat. Sudah sarapan ya? Sudah. Dengan sayur apa tadi? Iya, sayur tahu. Alhamdulillah. Jadi, sangat baik. Sebelum kita mulai aktivitas, tentunya kita berdoa. Setelah berdoa adalah untuk menjaga kesehatan dengan sarapan pagi Pak Hasan, ya. Pada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita syukuri bersama. Benar Pak Hasan. Pak Hasan, untuk pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang sudah diluangkan, yaitu berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik. Sebelum kita masuk untuk supervisi akademik, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan Pak Hasan. Tentunya yang pertama untuk Pak Hasan di mata pelajaran pendidikan Islam, di awal dalam menyusun untuk administrasi modul belajar itu Bapak yang disiapkan tentunya antara lain adalah kalender pendidikan dulu. Nah, untuk kalender pendidikan dari Bapak sendiri, apakah sudah tersedia Bapak? Siap, ini sudah kita siapkan Pak Haji. Sudah. Terima kasih yang sudah ditandatangani Ibu Kepala Sekolah juga. Kemudian ini Pak Hasan, setelah kita mendapatkan pegangan untuk kalender pendidikan, tentunya kita akan melanjutkan untuk penyusunan perangkat yang lainnya Pak Hasan. Yaitu kita mulai dari penyusunan program semester. Program semester. Nah, untuk program semester sendiri dari Pak Hasan sudah Pak Hasan? Alhamdulillah sudah kita siapkan, sudah awal Juli. Jadi untuk program semester ini sudah disusun Bapak ya. Kemudian ini Bapak untuk program semester sudah, tentunya Bapak ada ini Bapak pegangan yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP di pendidikan mata pelajaran agama Islam. Untuk ATP-nya bagaimana Bapak? Saat ini apakah sudah tersedia? Alhamdulillah sudah kita persiapkan juga alurnya penting sesuai dengan petunjuk yang ada gitu Pak Haji. Jadi sudah lengkap Bapak? Alhamdulillah sudah. Dimulai dari tabel kolom elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, terus alur tujuan pembelajaran juga. Betul. Nah, untuk selanjutnya Bapak, nanti dalam kegiatan kita Bapak untuk supervisi akademik, kebetulan nanti saat Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran, tema apa Bapak yang nanti akan Bapak sampaikan materi dalam supervisi akademik nanti dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam? Iya, ini pas kebetulan tema kita adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Anak-anak kita perkenalkan sana dalam rangka penghambaan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa juga atas limpahan rahmat, nikmat, dan lain sebagainya, sehingga di sekolah kita bawa ke pendidikan yang baik untuk bisa diamalkan di setiap waktu, di setiap saat, di setiap tempat begitu. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya Bapak, kita kan kebetulan sudah menerapkan kurikulum merdeka Bapak. Iya. Kurikulum merdeka yang mana ada dasar, yaitu antara lain adalah filosofi dari Bapak pendidikan kita, Bapak Kiai Haji Abdullah, bahwa kita sebagai Bapak Guru adalah sebagai among atau menuntun yang mana kira-kira nanti peserta didik kita
bisa tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan kompetensi dari masing-masing peserta didik Bapak. Sedangkan sekolahan ini ibaratnya adalah lahan Bapak, betul, lahan, dan Bapak Ibu guru juga bisa dianalogikan sebagai kota. Ya. Sedangkan siswa adalah bisa dianalogikan sebagai nah di sini Bapak dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi atau yang berpihak berpusat pada peserta didik, kira-kira yang Bapak sudah dan akan terapkan di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah berdiferensiasi berpusat pada peserta didik yang bagaimana? Baik Pak Haji, mengacu pada pembelajaran diferensiasi, kita akan melakukan pengelompokan dari siswa yang ada yang berkelompok menjadi 4, ada yang berkelompok menjadi 5, sehingga dari kelompok tersebut kita harapkan nanti semua siswa bisa belajar bersama-sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan bahwa belajar itu merupakan satu kewajiban dari umat Islam khususnya untuk tetap belajar dan belajar. Hukumnya wajib kalau di hadis itu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan, gitu. Sehingga dari pembelajaran tersebut anak kita perkenalkan untuk belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan karakter masing-masing, namun tetap dalam koridor positif, begitu. Terima kasih Bapak Hasan, Sama-sama Pak Haji. sangat baik sekali apa yang sudah Bapak sampaikan dalam kegiatan untuk supervisi akademik. Ya, jadi sudah dimulai dari penyusunan administrasi perangkat pembelajaran yang sangat runtuh dan sangat baik, dan sudah masuk apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Antara lain adalah Bapak sudah memberikan nantinya pilihan-pilihan kepada peserta didik, yang mana peserta didik nanti bisa memilih untuk materi dalam menyerap pemahaman, baik diferensiasi melalui produk, konten, dengan menyediakan seperti poster-poster yang ditambah di kelas-kelas. Jadi Pak Hasan, kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak. Sama-sama. Bahwa pada dasarnya kegiatan supervisi akademik di sini tidak ada maaf pembeda Bapak. Jadi semua adalah dalam kondisi setara Bapak. Kita hanya sebatas untuk sharing bersama, bermitra bersama, dan nantinya bisa kita berkolaborasi, berelaborasi untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih Bapak, Sama-sama. sehat selalu. Amin. Kelihatan nampak bahagia sekali ini. Iya, Ini Bapak ini. ketemu Pak Haji dalam kondisi sehat walafiat beserta teman-teman yang ada. Alhamdulillah, sukses selalu, sehat selalu. Tahun Pak Hasan Amin. Sekian Pak Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Ada yang sakit hari ini? Ada. Semoga ada. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang belum bisa berangkat siapa hari ini? Kak Kaila, terus Mas Alfa, Mas Dier. Baik. Untuk anak-anak sekalian,
kelas ini Pak Sanpanto dalam kondisi bersih. Alhamdulillah, terima kasih yang tiga kali ini termasuk anak-anakku semuanya. Tepuk tangan semuanya. Ini bisa dipertahankan dan depan di setiap hari, setiap waktu, baik di sekolah maupun di rumah. Maka dulu pelajarannya sudah dipersiapkan semuanya. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Seraya membaca surat Al-Fatihah satu kali. Dipimpin oleh ketua kelas. Siapa berdoa mulai? Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anak sekalian, kita masih masuk di dalam materi, yaitu pembahasan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Alangkah baiknya kita awali dengan menyanyikan lagu Tepuk Anti Julian, ya, Tepuk Anti Julian, lagu dan Tepuk Anti Julian. Mari kita ikuti bersama-sama di slide. Sudah kita persiapkan. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Menyanyikan sebuah lagu Tepuk Anti Julian. Semoga kita tidak melakukan bullying terhadap teman, terhadap siapapun, terhadap keluarga dan masyarakat. Betul? Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nih. Baik, anak-anakku, pembelajaran kali ini masih berhubungan dengan nilai-nilai di dalam sujud, bahwa sujud ini merupakan satu penghargaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sujud di sini yang kita bahas adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Di antara sujud syukur yang ada
di mana pada kesempatan di lain waktu mungkin atau sebelumnya kita semuanya pernah mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini tujuan pembelajaran kita ambilkan untuk peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah sebagai sikap patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tata cara melakukan sujud syukur, bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi, bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, anak-anakku sekalian, tentunya kalian kemarin sudah mempelajari hal tersebut tentang ketiga sujud tersebut. Maka dari itu, siapa yang masih teringat tentang sujud syukur? Silakan. Ada kan yang masih ingat tentang sujud syukur? Oke. Ada Mas Koran kan? Sujud syukur siapa? Sujud baik. Alangkah baiknya nanti pasang bagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1 sini ya, kelompok 2 sana, kelompok 3 sana, kelompok 4 sana, kelompok 5 sini. Kalian akan mengetahui tentang sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah nanti dalam permainan atau pembelajaran kali ini. Oke. Silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Masing-masing kelompok mengambil satu, jangan dibuka terlebih dahulu. Silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Di dalam pembelajaran ini, anak-anakku, kami melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode workshop. Dalam artian tadi anak-anak kami harapkan mampu untuk menempel di masing-masing kapal yang sudah kita persiapkan. Seterusnya nanti pastikan jawaban kalian itu benar sesuai dengan urutan-urutan yang ada sehingga tidak mengalami kesalahan. Harapannya seperti itu. Setelah itu selesai, siapa yang sudah selesai nanti akan pasang berikan bintang. Siapa yang lebih banyak bintangnya maka semakin banyak pula dan semakin baik pula nilai yang diperoleh suatu kelompok tersebut. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Saya nanti setelah tertempel semuanya dicek lagi kepastian kebenarannya. Setelah itu nanti tunggu informasi bahwa masing-masing kelompok nanti akan mengadakan kunjungan kelompok untuk memastikan bahwa jawaban masing-masing kelompok itu benar apa salah sesuai dengan pengecekan masing-masing kelompok. Kelompok 1 melakukan checking ke kelompok 2, kelompok 2 melakukan checking kelompok 3, kelompok 3 mengadakan checking kelompok 4, kelompok 4 mengadakan checking ke kelompok 5, sedangkan kelompok 5 mengadakan checking ke kelompok 1. Itu ya. Setelah itu nanti kami persilakan untuk masing-masing kelompok nanti menyampaikan apa sudah benar, apa masih ada yang salah di dalam penjawaban masing-masing kelompok. Nanti menyampaikan semua kelompok kami harapkan nanti bisa tampil ke depan. Begitu bisa dibagi ya? Baik. Sekarang dengan hitungan ketiga, amplop atau kotak bisa dibuka dan lebih cepat maka lebih baik untuk menempelkan di masing-masing tempat. 1,
tidak diperbolehkan. Ya, semua anggota kelompok bisa beraktivitas. Di belakangnya sudah ada alat untuk menembakkan. Silakan kelompok satu di sini, kelompok dua di sana, kelompok tiga di sana, dan kelompok empat ini, kelompok lima di sini. Dan diumumkan dulu ini jawabannya. Ada yang menangkal, ada yang memerlukan silakan. Sudah mati keluarganya, saudaranya. Lebih cepat, lebih baik. Ada dua pilihan jawaban benar. Yang satu rumah, yang satu rumah. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu. Kalau sudah yakin, tempelkan gambar. Kalau sudah yakin, langsung ditempel siapa yang lebih cepat maka akan mendapatkan bintang dari Pak Sari. Kelompok satu sudah melakukan penempelan. Kalau sudah yakin silakan ditempel. Kelompok empat dulu.
Masing-masing kelompok berkunjung ke hasil kelompoknya yang lain. Silakan ya. Mulai sekarang ya. Kelompok 1 kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4. Bisa bagi ke kelompok 3. Kelompok 5 ke kelompok 5. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita akan kita rekan-rekan bersama jadwal yang pertama yang ambil hikmah di sini adalah kita selaku makhluk wajib untuk menyembah kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan sujud. Begitu nih, sujud itu sikap tawadhu kita kepada yang Maha Kuasa, bahwa kita selaku makhluknya. Begitu. Yang kedua, jika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhindar dari bahaya, maka selayaknya kita sebagai makhluk melakukan sujud, yaitu sujud syukur sebagai rasa terima kasih kita kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kita pun juga manusia yang tidak bisa luput dari kesalahan, lupa dan lain sebagainya, sehingga dalam pelaksanaan sholat kita terkadang itu melakukan kesalahan-kesalahan atau yang tidak kita sengaja, mungkin ya kita tidak sengaja, kita lupa dan sebagainya, sehingga kita melakukan sujud sahwi, jumlah rakaat kita ragu dan sebagainya, atau tidak membaca doa kunut dan sebagainya. Dan ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat saja, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita melakukan sujud tilawah juga. Demikian refleksi yang bisa kita ambil hikmah, penting untuk kita lakukan bersama dimanapun berada. Cukup sekian dulu. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama.
Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Bawan. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Pak Haji. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Kabar keluarga Pak Hasan? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat Haji? Sehat semangat Pak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pendampingan Ibu 75 ini Pak Hasan. Oke. Kami memang setelah melaksanakan PI 4 kemarin, di PI 5 ini kita akan tindak lanjut tentang supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini melibatkan kepada satu rekan guru sejawat dari masing-masing sekolah yang ada di tempat CDP-nya. Kebetulan nih Pak Haji menunjuk Pak Hasan ya, untuk supervisi akademiknya kemarin ya. Sudah dilakukan supervisi Pak kemarin? Alhamdulillah sudah. Kapan Pak? Untuk pra observasinya hari Selasa kemarin, Hari Selasa terus hari Kamis observasi, Mhm. hari Selasa ini pasca observasi. Oke, pasca. Hari ini kita pasang ini. Untuk materi-materinya dalam pembelajaran observasi kemarin, Untuk materinya kita ambil kelas 7. kelas 7 Itu materi pelaksanaan sholat. sholat, praktek sholat. Dalam pembelajaran ini jumlah siswanya berapa Pak? Ada 28. Oke, baiklah. Jika memang sudah dilaksanakan pra observasi dan observasi, dan dari ini kebetulan pasca kan harus ada saya yang sudah selaku penasihat prakteknya. Nanti Pak Haji yang menanyakan langsung biar saya melihat bagaimana percakapan dengan kalau kesannya atau curhatannya dengan setelah melaksanakan kemarin. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Haji untuk melaksanakan wawancara kepada Pak Hasan. Monggo Pak Haji. Terima kasih. Mohon izin Pak Habibie selaku Bapak pengajar praktek untuk kami rekam. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Habibie, Bapak pengajar praktek, kami akan melaksanakan kegiatan untuk praktek coach berkaitan dengan supervisi akademik yang sudah kami lakukan, Ya. dimulai dari tahapan pra, kemudian observasi, untuk yang terakhir adalah pasca. Terima kasih sekali Pak Habibie atas bimbingan, atas arahan saking Bapak Habibie selaku Bapak pengajar praktek. Kami akan melaksanakan untuk supervisi akademik dengan beliau Bapak Hasan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pak Hasan, Bapak saat kegiatan dimulai dari pra, kemudian observasi berkaitan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang Bapak rasakan bagaimana? Senang sekali bisa belajar bersama anak-anak di kelas, dan anak-anak kita ajar untuk membiasakan diri berperilaku positif. Yang pertama mengucapkan salam dan menjawab salam, lalu berjabat tangan juga dari anak-anak kepada pengampu mata pelajaran, dan di kelas untuk melakukan doa bersama juga. Ini merupakan satu kegiatan positif di kelas. Luar biasa Pak Hasan. Jadi untuk penerapan budaya-budaya positif di kegiatan pembelajaran Pak Hasan, alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik dan termasuk sudah banyak Bapak. Jadi penerapan budaya-budaya positif yang bagian dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi atau yang berpihak kepada murid atau yang berpusat kepada peserta didik,
Pak San sudah laksanakan dengan baik. Bapak untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi saat Bapak melaksanakan kegiatan kemarin, kira-kira kendala yang Bapak temui atau yang Bapak jumpai di hari yang bagaimana Bapak? Kendalanya yang pertama mungkin untuk waktunya Mbak Ci. Waktu ini memerlukan waktu yang panjang mestinya, karena itu tentunya dengan praktek juga, sehingga leluasa siswa untuk melakukan kegiatan praktek tersebut itu bisa, harapannya bisa maksimal gitu. Dan kendala yang lain saya kira pun juga ada sehubungan dengan adanya mungkin dari kapasitas pemahaman anak itu pun juga berbeda-beda kapasitasnya. Ada yang langsung bisa menangkap, ada yang mungkin setengah-setengah. Nah ini kita tampung bersama, kita kelola sebisa Bapak dalam identifikasi untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak sudah laksanakan, ada muncul suatu kendala yang mana antara lain adalah tentang waktu Bapak ini. Jadi dengan materi praktek sholat yang tentunya memerlukan penyampaian yang baik berupa materi, kemudian praktek, terkendala dengan waktu Bapak. Nah di situ Bapak untuk waktu, kira-kira menurut Bapak Hasan untuk mengelola waktu sekiranya nanti baik yang materi kemudian yang praktek bisa tersalurkan dengan baik ke peserta didik, kira-kira dari Pak Hasan bagaimana Bapak untuk mengelola waktu tersebut dengan harapan nanti waktunya bisa terkelola dan tersampaikan dengan baik sesuai harapan dan sesuai alokasi waktu di modul ajar Bapak Hasan. Ya, terima kasih Mbak Ci. Izin menjawab kaitannya dengan pengelolaan waktu, kita seefisien mungkin agar waktu itu bisa terpenuhi dengan sebaik mungkin. Kita menyelesaikan jadwal dari sekolah anak, mau tidak mau kita pun juga tidak bisa terlepas dari sana. Namun kaitannya dengan itu kita pun juga sebisa mungkin mengatur dengan sebaik mungkin waktu untuk pelaksanaan praktek sholat bersama. Jadi mau tidak mau kita melakukannya secara jamaah atau bersama-sama. Namun kalau memang nanti masih ada waktu, ya kita adakan satu gerakan atau kegiatan yang menyangkut dengan siswa masing-masing. Bapak untuk kira-kira yang nantinya Bapak akan terapkan dalam pengelolaan waktu yang nantinya bisa terkelola dengan baik, kemudian terpenuhi dengan baik. Kira-kira selain tadi Bapak, kira-kira ada hal yang mungkin nanti bisa sebagai resep lagi Bapak untuk ketepatan waktu, untuk penyampaian yang baik di materi maupun praktek, kira-kira bagaimana? Ya. Terima kasih. Yang pertama kita lakukan pembagian waktu. Pembagian waktu itu ada pendahuluan, katakanlah pembukaan, nanti terus inti, baru yang terakhir evaluasi atau asesmen. Di sana ketiga-tiganya ini kita atur sebaik mungkin agar jadwal atau pembagian waktu yang ada bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak, sudah disampaikan dengan baik berkaitan dengan tadi untuk pengelolaan waktu kegiatan pembelajaran berdiferensi yang sudah Bapak Hasan laksanakan. Nah, Bapak kira-kira menurut Bapak Hasan dari solusi-solusi yang tadi Bapak sudah sampaikan berkaitan dengan kendala yang Bapak jumpai, yang Bapak temui,
akan Bapak laksanakan kira-kira kapan Bapak? Terima kasih. Untuk pelaksanaan itu kami sudah melaksanakannya atas bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah juga, masukan-masukan, dan supervisi kemarin juga dilakukan atas masukan beliau. Maka ini sesegera mungkin kita melakukan penyesuaian tersebut, sehingga kita jangan sampai nanti lalu ketinggalan dimanapun berada dalam kondisi pembelajaran yang dilaksanakan di SMP kita. Gitu. Maka kami pun juga berharap juga nanti masukan-masukan dari Pak Aceh untuk pribadi saya sendiri, mungkin dalam apel pendidikan agama Islam juga, termasuk teman-teman yang mungkin atas bimbingan, arahan, dan sebagainya bagaimana baiknya. Terima kasih. Luar biasa Pak Hasan. Jadi untuk rencana tindak lanjut dari Pak Hasan untuk melengkapi kesempurnaan dalam Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sangat-sangat lengkap dan sangat baik. Memang benar Bapak bahwa di sekolah kita itu ada moto dalam bekerja, yaitu di mana moto tersebut disampaikan ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Pak Hasan, untuk Bapak, dari Bapak saat melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira dari Bapak untuk ketercapaian dalam tujuan pembelajaran, kira-kira presentasinya bagaimana Bapak? Kira-kira Wah, ini merupakan satu hal yang perlu dipikirkan bersama Pak Cik. Saya kira pun juga saya ini maaf belum pantas untuk mengira-ngira angka seberapa yang harus kita terapkan di sana. Namun kami pun juga berharap agar arahan dari Pak Aceh dan Ibu Kepala Sekolah juga nanti pembelajaran kita lebih meningkat bagaimana baiknya begitu. Saya berharap sekali agar peningkatan di bidang pembelajaran ini lebih meningkat dengan baik. Gitu. Jadi Pak Hasan, untuk kegiatan pasca observasi kami rasa sekiranya sudah cukup Pak.